wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Rizka Rahab. Saya hari ini akan membuat contoh video pembelajaran atau atau pemahaman materi mengenai materi usaha dan energi. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai usaha dan energi. Nah, usaha itu dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menggerakkan benda. Nah, usaha dalam fisika didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menggerakkan benda tersebut. Jadi, usaha didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menggerakkan benda tersebut. Secara matematis dirumuskan W sama dengan F dikali S, yang mana W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan S adalah jarak dengan satuan meter. Karena usaha adalah gaya dikali jarak, jadi jika seseorang mendorong tembok sekuat tenaga apapun, tapi tembok itu tidak bergerak atau berpindah, maka usaha yang dilakukan adalah 0. Nah, pada gambar ini, jika seseorang menarik kotak dengan gaya F, menggunakan tali sehingga tali membentuk sudut theta, dan kotak bergerak sejauh S meter, maka usaha yang dilakukan itu sama dengan gaya pada arah benda ini bergerak sehingga gaya di sini adalah F cos theta. Pada contoh soal berikut, sebuah benda ditarik dengan gaya 50 Newton sehingga berpindah sejauh 3 meter. Berapakah usaha yang dilakukan? Nah, diketahui F sama dengan 50 meter, S-nya sama dengan 3 meter, dan yang ditanya itu usaha. Jadi, rumus usaha tadi itu, usaha sama dengan gaya dikali jarak. Jadi, kita masukkan gayanya sama dengan 50 dikali jaraknya 3 meter, menghasilkan hasil 150 Joule. Materi selanjutnya adalah energi. Energi sendiri definisinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Nah, di dalam energi itu terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada energi listrik, yang kedua ada adalah energi kimia, yang ketiga adalah energi potensial, dan yang terakhir adalah energi. Jadi terdapat 4 jenis energi. Yang pertama energi listrik, yang kedua energi kimia, yang ketiga energi potensial, dan yang keempat energi kinetik. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai energi potensial dan energi kinetik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai energi potensial. Energi potensial sendiri adalah energi yang dimiliki benda karena berada di kedudukan tertentu. Energi potensial dirumuskan dengan EP sama dengan M kali G kali H, yang mana EP sama dengan energi potensial
dengan satuan joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, G adalah gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H ini adalah tinggi dengan satuan meter. Jadi rumus energi potensial adalah EP sama dengan M kali G kali H, yang mana EP sama dengan energi potensial dengan satuan joule, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, G sama dengan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah tinggi dengan satuan meter. Selanjutnya ada pun contoh soal dari energi potensial sendiri, yaitu jika benda 10 kg mula-mula berada pada ketinggian 3 meter. Langsung aja kita gambarkan. Ini adalah sebuah benda dengan massa 10 kg berada di ketinggian 3 meter. Lalu jatuh ke ketinggian 1,5 meter. Berapakah perubahan energi potensial yang dialami oleh benda tersebut jika percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon? Gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi 3 meter ini adalah H pertama, dan 1,5 meter ini adalah H kedua, karena sama-sama ketinggian. Lalu jadi jalannya adalah yang pertama itu adalah H1 sama dengan 3 meter, dan H2 itu sama dengan 1,5 meter. Jadi pertama-tama kita langsung masukkan rumus energi potensial pada H pertama dan H kedua. Jadi H pertama sama dengan 3 meter, jadi EP sama dengan M kali G kali H, yang mana M nya 10 kg ini itu adalah M atau massa. Jadi 10 kg kilogram dikali gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat dikali H yang pertama 3 meter. Jadi menghasilkan hasil 300 joule. Lalu pada H kedua caranya itu sama. H kedua itu kan sama dengan 1,5 meter. Jadi kita masukkan dulu rumus energi potensial. EP sama dengan M kali G kali H, yang mana M nya itu tetap sama 10 kg dikali dengan G nya itu 10 meter per sekon kuadrat dikali H nya yang diganti. Yang pertama tadi 3 meter, yang ini kita ganti jadi 1,5 meter, menghasilkan hasil yaitu 150 joule. Nah, selanjutnya untuk menghitung energi potensial dari soal tersebut, rumusnya itu adalah delta EP, delta energi potensial, sama dengan hasil dari EP energi potensial pertama dikurang dengan hasil dari energi potensial kedua. Ini energi potensial pertama, ini yang kedua. Jadi EP1 dikurang energi potensial 1 dikurang energi potensial 2 sama dengan energi potensial 1 tadi adalah 300 joule dikurang dengan 150 joule, menghasilkan hasil yaitu 150 joule. Jadi energi potensial yang dimiliki benda tadi adalah 150 joule.
Selanjutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik sendiri adalah energi yang dimiliki benda ketika melaju dengan kecepatan tertentu. Energi yang dimiliki benda ketika melaju dengan kecepatan tertentu. Contohnya saat orang berlari, dengan saat mobil berjalan. Besarnya energi kinetik bergantung dengan massa percepatan benda tersebut. Nah, massa percepatan benda tersebut. Nah, secara matematis rumus dari energi kinetik itu adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat, yang mana EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, lalu M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Jadi rumus matematisnya itu adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat, yang mana EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V ini adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Soal dari energi kinetik adalah ketika sebuah benda dengan massa 25 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon kuadrat dengan kecepatan 5 meter per sekon, atau massa bendanya tadi kan 25 kg dengan kecepatan 5 meter per sekon. Nah, yang ditanya itu berapakah energi kinetik yang dimiliki benda tersebut. Yang ditanya itu adalah EK atau energi kinetiknya. Nah, jadi di sini kita jawab bahwa pertama yang diketahui itu adalah M dengan berat 25 kg. Selanjutnya ada V dengan V-nya itu kecepatannya itu 5 meter per sekon. Yang ditanya itu adalah energi potensialnya. Yang ditanya itu adalah energi kinetik. Yang ditanya itu adalah energi kinetik benda tersebut. Jadi di sini kita langsung aja masukkan rumus bahwa EK energi kinetik sama dengan setengah massa dikali kecepatan kuadrat. Jadi langsung aja kita masukkan karena EK yang masih diketahui. Jadi setengah M 25 kg dikali dengan V 5 meter kuadrat per sekon. Jadi adapun hasil yang didapatkan dari setengah dikali 25 gram dikali 5 kuadrat ini itu adalah 312,5 Joule.
Jadi kadar energi kinetik dari benda tersebut adalah 312,5 Joule. Selanjutnya itu hukum kekekalan energi, yang mana energi mekanik yang selalu dimiliki benda adalah total dari energi potensial ditambah energi kinetik. Yang mana energi mekanik ini, besarnya energi mekanik ini selalu tetap atau konstan, sedangkan yang dapat berubah itu adalah energi potensial dan energi kinetik. Bisa berubah tergantung dari posisi dan ketinggian energi potensial dan kinetik. Jadi energi potensial dan kinetik yang dapat berubah tergantung dari posisi dan ketinggiannya. Secara umum sendiri, kekekalan energi ini dapat dituliskan, rumus matematisnya itu adalah EM1 sama dengan EM2 atau EP1 ditambah energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2, atau M dikali G dikali H 1 ditambah setengah MV kuadrat 1 sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Nah, persamaan ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi. Selanjutnya contoh soalnya, jika sebuah benda jatuh dari ketinggian 5 meter di atas tanah, berapakah kecepatan benda tersebut jika berada di ketinggian 2 meter? Jika percepatan gravitasi dari bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Menjawab soal tadi, kita pertama cari untuk diketahuinya dulu. Diketahui tadi itu adalah H1 sama dengan 5 meter. V1 nya itu 0 meter per sekon kuadrat karena jatuh bebas. Jadi kalau jatuh bebas itu 0 meter per sekon kuadrat. Terus H2 nya itu adalah 2 meter, dan V2 nya itu yang ditanyakan tadi. Jadi langsung aja kita masukkan rumus MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Nah, di sini kita boleh menghilangkan M pada setiap kelompok karena massa benda di sini itu tetap, sehingga M ini bisa kita hilangkan. Jadi kita hilangkan aja M-nya untuk mempermudah perhitungan. Jadi GH1 ditambah setengah V1 kuadrat sama dengan GH2 ditambah setengah V2 kuadrat.
Nah, langsung aja kita masukkan. Karena tadi gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat, jadi langsung aja kita masukkan. G nya itu 10 dikali dengan H1 nya itu 5 ditambah setengah dikali 0 kuadrat karena V nya tadi 0 sama dengan G 10 dikali H nya itu 2 ditambah setengah V 2 kuadrat. Nah, jadi hasil dari 10 kali 5 ditambah setengah dikali 0 kuadrat itu kan 50. Terus hasil dari 10 kali 2 ini adalah 20 ditambah setengah V 2 kuadrat. Nah, jadi untuk mencari setengah V 2 kuadrat ini kita pindah ruaskan. Jadi setengah V 2 kuadrat ini sama dengan 50 dikurang 20 sama dengan 30. Dan untuk mencari V 2 kuadratnya ini, setengahnya ini dikalikan 30 menjadi 60. Lalu kita cari untuk V2 nya. Jadi V2 sama dengan 2 akar 15. Jadi hasilnya itu kalau didesimalkan adalah 7,75 meter per second. Tuh. Sekian video pembelajaran atau contoh video penjelasan materi mengenai usaha energi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam pemahaman materi atau kekurangan dalam penjelasan materi, saya minta maaf. Dan jika adanya keterbatasan dalam pembuatan video, saya minta maaf atas keterbatasan dan kesalahan yang dilakukan selama pembuatan video ini. Sekian dari saya, terima kasih.